Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Cahyani Pratiwi. Saya berasal dari Kabupaten Blitar. Saya akan menjawab pertanyaan tugas video yang kedua dari program kebimbaan. Soal yang pertama, apa yang sahabat pahami tentang dasar hukum dalam menerapkan metode bimba? Dasar hukumnya ada dua, yaitu hak anak, dan kedua adalah teori belajar dalam psikologis pendidikan. Sebagai orang dewasa, belajar adalah sebuah kewajiban, sedangkan sebagai anak, belajar adalah sebuah hak. Jadi, anak berhak mendapatkan pendidikan. Yang wajib belajar adalah orang dewasa. Teori ini diadopsi dari behavioristik yang digagas oleh Edward Lee Tordick. Yang pertama yaitu satu, the law of effect, sebab akibat. Yang kedua, the law of exeris, hukum latihan. Dan yang ketiga adalah the law of readiness, hukum kesiapan. Ketika hukum ini saling berkaitan satu sama lain dalam menumbuhkan minat kuadran. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud bermain sambil belajar? Bermain sambil belajar yaitu melakukan kegiatan yang dilakukan sepenuhnya bermain, yaitu bermain melakukan permainan yang konstruksif dan edukatif. Contohnya bisa kita menggunakan La Bimba, Ba Bimba, dan modul Bimba A, I, U, E, O. Nah, contohnya seperti ini ya kalau kita menggunakan La Bimba. Bimba A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Oke deh. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan mengenai metode bimba. Metode bimba memiliki 3 metode utama dan 1 metode penunjang, di mana metode utama adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fun learning atau menyenangkan. Yang kedua, small step system secara bertahap. Yang ketiga, individual system melakukan pendekatan yang berfokus pada anak sebagai subjek. Metode penunjang yaitu variation skill atau kemampuan, di mana seorang motivator harus mempunyai kemampuan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar yang meliputi kemampuan afektif, kemampuan kognitif, dan kemampuan psikomotorik, di mana kemampuan psikomotorik itu ada 2, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar contohnya adalah merangkak, melompat, berlari, dan lain sebagainya. Kalau motorik halus contohnya itu menulis, mewarnai, dan lain sebagainya. Jadi dalam menumbuhkan minat belajar pada anak harus menggunakan metode bimba agar tujuan menumbuhkan minat baca tercapai. Pertanyaan yang keempat, bagaimana hubungan antara fun learning dengan bahagia? Hubungan belajar secara menyenangkan agar anak tidak bosan dan dapat menumbuhkan minat belajar anak dapat tercapai. Nah, itulah hubungan antara fun learning dan bahagia. Jadi, kita tidak bisa memberikan pelajaran atau bimbingan secara membosankan, harus secara menyenangkan agar tujuan kita menumbuhkan minat belajar anak tercapai. Demikian jawaban atas pertanyaan videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.